Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, Sabtu 16 November 2024, diambil dari Markus pasal 1 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Dihatabata didok, alai dung bot, dung sudut mata niari, masibuan namar sahid nabi mahala tujuluna, rona rodina sinonggopan ni akka sibulis. Ido sahatna demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak hal terjadi dalam setiap perjalanan Yesus. Dalam perjalanannya, sebelum dalam teks renungan hari ini, Yesus mengusir setan dalam sebuah pelajaran di rumah ibadat. Setelah kejadian itu dan kemudian Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, orang yang berbondong-bondong datang membawa orang yang kerasukan dan orang yang mengalami sakit. Dan Yesus melakukan mukjizat di situ. Tapi kita bisa lihat di hal itu bahwa dalam penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus ada kuasa yang tidak tertandingi, ada kuasa yang melampaui segala akal, ada kuasa yang memang hanya diberikan dan hanya untuk milik Yesus ketika dia mampu untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan mengusir setan yang ada kepadanya. Bahkan menjelang malam kita mau lihat pengorbanan Yesus di situ, dan ketika banyak orang berkerumun di situ, dia tidak memperbolehkan sedikit pun para setan itu berbicara, karena setan itu pun tahu mengenal Yesus sebagai yang punya kekuatan, otoritas dalam kehidupan manusia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa sakit yang parah sekalipun atau yang biasa sekalipun, itu semua bisa sembuh atas kehendak dari Tuhan, dan kita percaya untuk hal itu. Dokter, perawat, tenaga medis yang ada di dunia ini, bahkan orang yang mampu untuk menyembuhkan dalam konteks misalnya tukang urut atau segala macamnya, bisa dipakai Tuhan sebagai penyembuh. Kalaupun kemudian setelah berbagai proses dilakukan, bahwa kemudian dalam tanda kutip harus kembali lagi kepada Allah, kita percaya bahwa setiap kehidupan itu kemudian merupakan milik dari Tuhan. Maka Yesus datang menyembuhkan mereka ketika mereka juga meletakkan kepercayaan mereka kepada Yesus dan berjuang untuk menemui Yesus dalam kehidupan mereka. Itulah ketika ada lagu naro padauni bolon ima tuhatta Yesus bidauni namar sahiti minna. Dari itu kita bisa belajar penyembuh agung, tabib utama adalah Yesus. Kalau Yesus berkehendak sembuh, setiap orang yang sakit pun pasti akan sembuh. Kita mau belajar hari ini. Datanglah kepada Dia, letakkan kepercayaanmu kepada Dia. Iman kita bukan iman mukjizat yang sembuh seketika tanpa ada iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Tapi iman kita adalah ketika dalam kondisi sakit pun kita letakkan kepercayaan kepada Dia bahwa Tuhan mempunyai kuasa atas kehidupan kita. Maka letakkanlah kepercayaanmu. Teruslah berjuang untuk sembuh dengan pergi ke rumah sakit, melakukan berbagai praktek pengobatan, dan juga terus berdoa untuk penyembuhan atas kuasa dari Allah, karena hanya penyembuhan atas kuasa Allah lah yang kekal, bukan karena penyembuhan dari kuasa dunia ini. Teruslah berharap, teruslah berjuang, dan letakkan kepercayaanmu kepadanya. Niscaya engkau akan menerima kesembuhan, bukan hanya kesembuhan secara fisik, tapi kesembuhan rohani lah yang menjadi letak utama dasar dari kesembuhan kita. Selamat datang kepada Sang Tabib Agung. Selamat untuk menikmati keselamatan Allah dalam kehidupan kita. Selamat untuk tetap sehat, selamat untuk berjuang dari setiap penyakit yang sedang melanda kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami terus berjuang
memohon kepadamu Tuhan sambil melewati segala pengobatan yang kami lakukan, untuk terus berharap pada kasih, kesembuhan, dan pemberian-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkaulah tabib agung, Engkau yang menjadi pemilik dari kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berikan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan berikanlah cinta kasih-Mu Tuhan ke dalam hidup kami, dan ajari kami untuk terus berjuang dalam kehidupan ini seturut dengan firman-Mu. Berkati para jemaat-Mu, berkati para hadirin-Mu Tuhan dalam setiap lika kehidupan mereka, yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan, dari anak-anak sampai orang tua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami satu hari ini secara khusus, ingatkan kami untuk bersekutu dengan-Mu esok hari dalam ibadah minggu, berjumpa dengan setiap orang percaya Tuhan, mensyukuri rahmat-Mu, dan bersukacita atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Jangan lupa besok untuk gereja di gereja kita HKBP Cinta Damai, pukul 6 pagi, 8 pagi, dan 10 pagi. Dan juga antarkan anak-anak kita untuk ke sekolah minggu pukul 8 pagi. Jangan lupa ya Manginang ya. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam Cinda.